Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita masuk ke topik ketiga, pembicaraan tentang beragama dengan ihsan. Semua aspek ajaran Islam itu tercakup dalam apa yang disebut sebagai ihsan, ya. Sedikit saja saya ulangi bahwa ihsan itu artinya berbuat atau melakukan amalan-amalan dengan sempurna, bukan sekedar dengan baik. Kalau kita baca terjemahan Al-Quran Departemen Agama misalnya, maka berbuat ihsan itu diterjemahkan dengan berbuat kebaikan, bukan, ya. Berbuat kebaikan dengan sesempurna-sempurnanya, itu ihsan, ya. Berbuat kebaikan dengan sesempurna-sempurnanya. Jadi ada orang berbuat baik, tapi ada orang yang berbuat baik sampai batas maksimum yang dia bisa lakukan. Itulah yang disebut muhsin. Tapi kalau orang yang berbuat baik saja, itu bisa disebut sebagai ahlul bir atau al-abrar, ya. Kalau ingat dulu di pertemuan pertama atau kedua, berbuat baik atau tingkatan kebaikan seseorang itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Ada yang disebut kelompok abrar, ya. Ada muttaqi, ada abrar, ada muhsin. Muhsin ini yang paling tinggi, ya. Muhsin ini yang paling tinggi. Nah, jadi kalau kita mau menjadi muslim yang baik, itu tidak cukup kita berbuat baik saja. Muslim itu, saya ingatkan, istilah Islam di dalam Al-Quran itu dipakai dalam 2 makna. Makna yang sempit adalah mengerjakan syariah dengan jawarih, mengerjakan syariah dengan badan dan lidah, membaca doa, bergerak, sholat, ya, sholat dengan anggota tubuh, dengan bibir, dengan lidah, itu orang yang melakukan itu disebut muslim. Tapi ada makna lain Islam yang mencakup baik Islam, iman maupun ihsan. Kalau cuman beramal dengan jawarih itu namanya muslim. Nah, tapi orang yang melakukan syariah dengan keyakinan rasional, ya, itu disebut orang muslim yang mukmin. Tapi orang muslim yang mukmin yang melakukan amal baiknya dengan sesempurna-sempurnanya itu disebut muhsin. Jadi ihsan ini paling tinggi. Nah, ada lagi Al-Quran menggunakan istilah muslim untuk orang yang sudah melakukan baik Islam, iman maupun ihsan. Misalnya Nabi Ibrahim berdoa atas nama dirinya dan atas nama Ismail putranya dengan mengatakan, ya Allah, jadikan kami berdua ini muslimaini laka, 2 orang muslim. Nah, istilah Islam yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ini Islam yang mencakup baik Islam, iman, ihsan, ya. Jadi bicara ihsan itu sebenarnya bicara tentang semuanya, semua aspek Islam, ya. Nah, malam ini saya akan membicarakan betapa ihsan ini adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan fa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berihsanlah kamu atau berbuatlah kebaikan dengan sempurna sebagaimana Allah sudah berbuat kebaikan kepadamu dengan sempurna, ya. Berbuat ihsanlah kamu, berbuat baiklah kamu dengan sesempurna-sempurnanya, dengan seindah-indahnya sebagaimana Allah telah berbuat baik dengan sesempurna-sempurnanya atau dengan seindah-indahnya, ya.
Coba kita lihat. Dan perbuatan ihsan itu sudah kita bahas, tidak mungkin dilakukan kalau dia tidak keluar dari cinta. Ihsan itu, perbuatan ihsan, berbuat dengan sebaik-baiknya, itu tidak dengan seindah-indahnya, dengan sesempurna-sempurna, tidak mungkin keluar kecuali dari rasa cinta. Misalnya seorang muhsin itu imannya begitu mendalam sampai dia memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Allah SWT. Jadi saya katakan Islam itu menjalankan syariah dengan anggota tubuh dan dengan lidah dan bibir. Beriman itu dengan akal. Tapi orang beriman yang sudah mencapai tingkat yang tinggi, dia mencapai tingkat ihsan karena cinta. Jadi dikatakan alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang benar-benar beriman itu cintanya kepada Allah luar biasa intens. Ya. Nah, ihsan sudah saya jelaskan dari hadits Jibril itu adalah dorongan untuk berbuat kebaikan dengan sempurna, maksimum yang dia bisa lakukan, ya, dengan seindah-indahnya, dan itu tidak mungkin keluar kecuali dari rasa cinta. Tidak mungkin itu keluar kecuali dari passion. Ya, saya pernah katakan passion itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pathos. Pathos itu artinya cinta. Tapi dia berasal dari bahasa Latin, yaitu pati. Pati itu artinya penderitaan. Bagaimana satu kata memiliki dua makna yang seolah-olah bertentangan. Passion itu bermakna cinta, tapi bermakna juga penderitaan. Bagaimana satu kata bisa bermakna seolah-olah bertentangan? Padahal itu tidak bertentangan. Passion itu adalah, dan ini terkait dengan apa yang saya mau sampaikan. Passion itu artinya kecintaan kepada sesuatu yang begitu dalam sehingga si pencinta siap menderita atas cintanya kepada sang kekasih. Itu maksudnya passion, ya. Orang yang passionate itu orang, misalnya seseorang passionate tentang sesuatu, dia akan bekerja keras meskipun dia capek, kurang tidur, dia akan lakukan itu. Dan yang menarik bahwa penderitaannya itu bisa menjadi sumber kebahagiaannya. Saya sering kasih contoh seorang ibu, di sini ada banyak ibu, ya. Saya tanya misalnya, ketika seorang ibu nggak punya bayi, itu kan dia malam bisa tidur enak. Malam dia bisa tidur dengan enak, ya. Ketika dia punya bayi, malam bisa tidur 7 kali. Harus menyusui, sering bayinya buang air kecil, buang air besar, membersihkan kotoran si bayi, ya. Nah, kan bangun semalam 7-8 kali dan membersihkan kotoran orang lain, itu kan sesuatu yang sebetulnya bisa disebut sebagai penderitaan. Tapi saya tanya, kalau seorang perempuan istri ditanya, pilih mana? Tidur pulas setiap malam tanpa anak, atau bangun dalam arti nggak punya bayi, atau bangun 7-8 kali menyusui, membersihkan kotoran orang lain, ya, dan harus dalam tanda petik menderita karenanya. Pilih mana? Setiap ibu akan mengatakan, oh nggak pakai mikir, saya pilih menderita bangun tidur semalam 7-8 kali dan membersihkan kotoran orang demi punya bayi daripada tidak punya bayi. Ini yang disebut passion, cinta yang menyebabkan begitu cintanya kita pada apa yang kita cinta itu, sehingga kita siap menderita karena cinta itu. Dari sini kita bisa lihat, kita harus lihat dulu bahwa penderitaan itu sebetulnya
Kalau lahir dari cinta, dia menjadi sumber kebahagiaan. Ini penting. Saya bawa anak saya di sini, Riza ini kan milenial. Nah, nanti penting. Anak, kalau kita dulu kan dididik orang tua kita sholat, ngaji, jadi orang yang soleh, kita nggak tanya. Tapi kalau anak muda sekarang, nanti saya akan bercerita bagaimana Allah SWT itu berbuat kebaikan sesempurna-sempurnanya. Lalu kalau anak-anak muda yang kritis, ya akan tanya, lah ini ada penderitaan di dunia ini. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan kesempurnaan? Kalau Allah itu menciptakan kesempurnaan, maka harusnya di kehidupan di dunia ini tidak ada penderitaan. Saya juga kasih contoh tadi. Anak saya, kakaknya anak saya yang saya bawa ke sini, anak pertama, itu punya anak pertama setelah sekian tahun. Anaknya sekarang sudah umur 8 tahun. Ingin sekali memiliki anak kedua, belum punya anak. Ya, pergi ke dokter kemana-mana. Padahal memiliki anak kedua itu, kalau insya Allah Allah SWT mengabulkan, itu artinya penderitaan baru akan dirasakan oleh ibu dan ayahnya. Jadi di sini kita harus ingat dulu bahwa penderitaan itu memang penderitaan, tapi penderitaan itu tidak harus menjadi sumber kesengsaraan. Penderitaan itu bisa menjadi sumber kebahagiaan. Saya kasih contoh misalnya, kita sedang merintis bisnis, startup kalau sekarang istilahnya. Itu karena kita passionate, itu passion kita. Kalau perlu kita nggak tidur, kurang tidur, mesti naik motor jarak berpuluh kilo tiap hari, sakit, kehujanan, kepanasan, yang bisa kita sebut sebagai penderitaan. Tapi kalau itu passion, maka kita justru akan bahagia karena mengejar passion kita itu. Ya. Nah, orang beriman itu dikatakan alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu cintanya kepada Allah luar biasa, sehingga penderitaan yang dia rasakan karena dia yakin bahwa penderitaan ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menganggap bahwa dia sedang mendapatkan sapaan dari sang kekasih. Ya. Jadi kalau Allah SWT mengatakan, kalau kamu sabar, kalau kamu ridho, Allah akan ridho kepadamu. Itu kira-kira begini, kalau engkau wahai kekasihku, engkau rela menanggung penderitaan itu demiku, maka aku akan rela kepadamu. Nah, bagi seorang kekasih, apalagi yang dicari kecuali kerelaan kekasihnya. Apalagi yang dicari. Nah, makanya sementara seorang beriman itu kan percaya, diajarkan kalau kamu mendapatkan musibah, katakanlah lam yusibana illa ma kataballahu lana. Tak sekali-kali ada sesuatu yang menimpaku kecuali bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada ayat Al-Quran lain yang bunyinya begini, wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini kalau sepintas akan dilihat ayat ini seperti bertentangan. Di satu sisi kita disuruh mengatakan lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita kecuali dari Allah. Tapi di ayat yang satu asaba yusibu, ayatnya lan yusibana, tapi di ayat yang satu wa ma asabaka asaba yusibu wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Yang datang kepadamu dalam bentuk kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang datang kepadamu dalam bentuk keburukan itu dari dirimu sendiri. Orang yang gegabah dia akan bilang ini bertentangan. Di doa yang kita diajar membaca, kita disuruh mengatakan apa saja yang datang pada kita datangnya dari Allah. Tapi di ayat yang satunya Allah mengatakan
Yang baik saja yang dari Allah, yang buruk dari kamu. Ayat itu sebaliknya dari bertentangan, mengajarkan kepada kita suatu ilmu hidup yang dahsyat, ilmu hidup yang diajarkan oleh ahli-ahli psikologi top. Ya, bagaimana penjelasannya? Jadi Allah ingin mengatakan semua itu sebetulnya datangnya dari Allah. Tidak ada sesuatu yang menimpamu kecuali dari Allah. Tapi kenapa Allah mengatakan yang menimpamu dalam bentuk kebaikan dari Allah, yang menimpamu dalam bentuk keburukan dari dirimu? Allah ingin mengatakan, hambaku, semua yang menimpamu itu baik. Tidak ada sesuatu yang menimpamu yang buruk, nggak ada. Kalau sampai itu terasa sebagai keburukan, itu salahmu sendiri. Karena kamu melihatnya secara negatif. Kan kita sudah sering bicara bahwa kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh apa-apa yang terjadi di luar kita kepada kita. Kebahagiaan itu ditentukan oleh cara kita merespons apa-apa yang terjadi di atas diri kita. Ya, seperti tadi penderitaan bangun 7-8 kali seorang ibu yang punya bayi, itu kan bisa direspon, bayi ini ngerepotin aja, saya biasanya tidur pulas, ini bangun saya terus, buang air kecil, buang air besar. Nah, kalau respon seorang ibu, maaf, yang tidak waras begitu, maka memiliki bayi menjadi kesengsaraan. Tapi kalau dia respon, alhamdulillah saya punya bayi, amanah dari Allah, ini buah hati saya, direspon secara positif, maka setiap hal yang secara permukaan adalah penderitaan, dia menjadi kebahagiaan. Orang kalau dapat musibah dan dia bilang, ya Allah, kenapa saya, ya Allah, kenapa saya? Orang lain akan bilang, ya kenapa mesti, Allah akan bilang, kenapa orang lain, kenapa enggak kamu? Ya Allah, saya tidak rela pada apa yang menerima diri kita. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang baik kalau kita respon secara positif, tapi karena tidak kita terima dengan rela, dia menjadi negatif. Saya kasih contoh, saya dalam bisnis itu mengalami, saya bisnis mizan saja itu sudah 36 tahun, dan setiap mungkin 10 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu selalu ada krisis, segala macam krisis, sales turun, ada karyawan yang korupsi, macam-macam. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah melihat itu sebagai alhamdulillah rabbil alamin. Saya nggak pernah melihat itu sebagai penderitaan. Saya yakin bahwa dalam setiap krisis itu ada opportunity. Dan ini saya masuk krisis keempat baru bulan ini ada krisis baru. Dalam 3 krisis yang lalu itu, mizan selalu muncul dengan sales yang jauh lebih besar ketimbang sebelum krisis. Karena krisis itu kita respon dengan positif. Oh, berarti kita punya kelemahan di sini, sini. Jadi itu semacam isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Organisasi kamu nggak benar, kontrol kamu nggak benar, niat kamu nggak lurus. Kalau kamu nggak bisa lihat sendiri, sama Allah dikasih krisis supaya mata kita terbuka, kemudian kita melakukan perbaikan. Ya. Nah, dari situ kita, makanya apa yang kita rasa sebagai penderitaan itu di dalam istilah Islam kan disebutnya bala bencana. Dari bahasa Arab bala itu artinya ujian. Seperti anak-anak Lazuardi, ujian kalau kita terima dengan positif, misalnya begini, bulan depan ujian akhir semester, karena itu saya mau belajar. Direspon dengan positif, setelah ujian lulus dia kepintarannya meningkat. Tapi kalau pas ujian ini nggak mau saya, sudah dia nggak lulus ujiannya, dia tidak makin pintar, justru mentalnya makin rusak. Ya, itu disebut bala.
Makanya Rasulullah mengatakan kalau Allah mencintai satu kaum atau seseorang, maka dia akan berikan bala kepada kaum atau orang tersebut. Dan bala itu adalah sapaan cintanya Allah. Oh hambaku, kamu punya kekurangan, aku kasih ujian, terima dengan rela, jadikan itu alat evaluasi diri. Nanti kamu akan lulus ujian itu dalam keadaan kamu sudah menjadi orang yang lebih baik. Sekarang kalau baca buku-buku tentang kebahagiaan, saya menulis tentang kebahagiaan di buku Islam Risalah Cinta itu misalnya, teorinya sederhana. Dari zaman Stoik dulu, filosof Stoik, itu bahagia itu adalah ketika kita merespons dengan baik bahkan penderitaan yang menimpa kita. Itu disebut di dalam ilmu kebahagiaan sebagai underlying happiness, kebahagiaan yang menjadi fondasi hidup kita. Apapun yang menimpa kita menghasilkan kebahagiaan bagi kita, ya. Bukan berarti nggak boleh sedih, ya. Harus dibedakan antara gembira dan bahagia, ya. Gembira itu sementara, bahagia itu lestari. Harus dibedakan antara kesal atau sedih dan sengsara. Sedih itu normal, tapi menjadi sengsara karena penderitaan itu keliru. Jadi misalnya Siti Khadijah menangis waktu Ibrahim putranya meninggal, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Siti Fatimah menangis waktu Rasulullah meninggal, ya, misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi sedih berlarut-larut sehingga menjadikan hidup kita sengsara, in misery kalau bahasa Inggrisnya. To be sad is human, tapi to be always miserable, nah itu kurang iman. Jadi itu normal. Tapi kemudian kita melihat, oh pasti ada hikmah di balik musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, dan orang itu kalau accepting musibah, itu musibah itu akan menjadi sesuatu yang baik. Musibah itu menjadi sesuatu yang baik, ya. Nah, jadi kita pertama, ini sudah lebih dari setengah, tinggal saya simpulkan tentang ihsan. Saya mau memastikan dulu bahwa kita percaya tidak ada sesuatu yang buruk yang menimpa kita, itu nggak ada, ya. Setiap yang menimpa kita itu adalah suatu kebaikan. Kalau itu terasa menjadi penderitaan, maka itu salahmu sendiri. Maka Allah mengatakan lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tapi di ayat lain Allah SWT mengatakan wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ayat ini tidak bertentangan, tapi Allah ingin mengatakan semua yang menimpamu itu dari Allah, dan semua yang menimpamu itu sebetulnya kebaikan buatmu. Kalau sampai dia terasa sebagai sesuatu yang buruk, maka itu karena responsmu yang keliru terhadap apa yang menimpamu itu. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini kebaikan, karena seperti sering kita katakan, Allah SWT menciptakan alam semesta ini karena cinta. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Motif penciptaan alam itu adalah kecintaannya Allah SWT. Karena itu dari cinta tidak mungkin keluar kecuali kebaikan. Maka di alam semesta ini tidak ada lain kecuali kebaikan demi kebaikan. Meskipun kadang itu dibungkus dengan sesuatu yang terasa seperti penderitaan. Nah, kalau kita beriman kepada Allah SWT, kita cinta kepada Allah SWT, kita yakin bahwa Allah SWT itu kekasih kita, dan dari kekasih tidak mungkin lahir kecuali kebaikan bagi kita, maka kita akan melihat semua ini sebagai kebaikan, ya. Misalnya begini, itu diceritakan katanya Majnun, Qais itu yang cinta luar biasa sama Majnun, ya, cinta luar biasa sama Majnun.
Nah, ceritanya luar biasa menarik. Kapan-kapan saya ceritakan. Salah satu insidennya itu pernah sekali waktu Laila membuat pesta, Majnun datang. Laila lagi sibuk melayani gitu, terus Majnun ngambil makanan di piring, terus dijatuhkan piring itu. Terus Laila bilang, kenapa kamu jatuhkan piring itu? Ya. Bagi Qais Majnun, kami terus orang tanya, kenapa kok kamu jatuhkan piring itu? Majnun bilang sama yang nanya, aku jatuhkan piring supaya Laila ngomong kenapa kamu jatuhkan piring itu. Sekedar mendengar suara Laila memarahi dia, itu adalah sesuatu yang indah. Begitulah sikap seorang kekasih, orang yang mencinta kepada yang dicintai. Bahkan ketika yang mencintai memarahi dia, itu terdengar seperti suara yang merdu. Nah, tapi kalau kita nggak punya cinta kepada Allah SWT, tidak punya iman bahwa Allah itu mencintai kita, maka kita akan merespon sesuatu yang terasa sebagai penderitaan, sebagai kesengsaraan. Nah, dengan itu saya ingin mengatakan bahwa Allah SWT ini sudah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan kehidupan itu dengan penuh kebaikan, dengan ihsan. Maka ketika saya membaca berihsanlah kamu sebagaimana Allah telah berihsan kepadamu, saya ingin mulai dengan menjelaskan bahwa semua yang diciptakan Allah itu diciptakan dengan penuh kesempurnaan, dengan ihsan. Misalnya di dalam surat Al-Mulk ayat 3 Allah mengatakan tentang keindahan alam semesta, dan kamu lihat, kamu tidak akan menemukan sesuatu yang tidak seimbang di dalam penciptaan alam semesta ini. Kamu lihat sekali lagi, kamu lihat berulang-ulang sampai matamu lelah, kamu gak akan lihat ada ketidakseimbangan dalam penciptaan. Makanya cara beroperasi alam semesta itu, lingkungan hidup kita disebut sebagai ekologi. Ekologi itu kan, ilmu ekologi itu ilmu tentang alam yang bekerja dengan order, dengan keteraturan. Ya, alam semesta. Manusia diciptakan khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ihsan. Alam diciptakan juga dengan sesempurna mungkin, seperti dalam surat Al-Mulk. Ya, hidup juga diciptakan dengan penuh kebaikan oleh Allah SWT, penuh kesempurnaan. Ya. Lalu Allah mengatakan, sebagaimana aku telah berihsan kepada kalian dengan menciptakan alam sesempurna-sempurnanya. Itu kalau di dalam ilmu teologi, alam semesta itu disebut ahsanun nizam, pakai kata hasanah lagi, sama seperti ihsan. Jadi pakai kata ahsanun nizam. Alam itu adalah satu keteraturan terbaik yang tidak mungkin bisa diciptakan alam dengan keteraturan yang lebih baik dari bagaimana Allah telah menciptakan keteraturan. Alam sekarang itu sudah paling baik. Termasuk apa? Rumah kebakaran. Artinya apa? Api punya kemampuan membakar. Nah, api itu diperlukan untuk masak, untuk melelehkan besi dan lain sebagainya. Dan karena itu, kalau kita ceroboh, api bisa membakar rumah. Tapi bahkan rumah yang di dalam rumah yang terbakar ada hikmah lagi. Ya. Jadi itu yang dikatakan dalam surat Al-Mulk ayat 3 itu. Umpama kamu berusaha nyari-nyari hal buruk di dalam alam semesta ini, itu selalu kamu akan mendapatkan bantahan. Kenapa api itu kok membakar rumah? Nah, kalau nggak bisa membakar rumah, dia nggak bisa dipakai masak. Gitu. Itu kalau kita bongkar ciptaan alam semesta ini, maka kita akan, kalau kita berusaha mencari sesuatu yang buruk di dalam alam semesta, kita akan dipaksa untuk berpikir keras dan mendapati pada akhirnya bahwa yang ada sekarang ini sudah yang terbaik. Itu yang disebut oleh Al-Quran. Maka kamu nggak akan menemukan sesuatu yang tidak seimbang. Kamu lihat bolak-balik, kamu tidak akan menemukan sesuatu yang tidak seimbang itu sampai penglihatanmu berbalik dalam keadaan capek. Karena
dalam ilmu fisika misalnya, kalau orang mempelajari sains modern, kita akan tahu betapa dahsyatnya ciptaan alam semesta ini, sehingga Einstein mengatakan apa? Apa Riza? God doesn't play with dice, ya. Nah, God doesn't play with dice. Einstein yang memahami betul kalau bekerjanya alam semesta, dia bilang apa? Tuhan itu tidak sedang bermain dadu ketika menciptakan alam semesta. Artinya apa? Kalau main dadu itu kan random, bisa benar, bisa dapat, bisa tidak dapat. Tapi kata Einstein enggak, Tuhan nggak lagi main dadu, diukurnya alam semesta ini, sehingga alam semesta ini menjadi ciptaan yang paling sempurna, yang bahkan menurut para ahli fisika seperti Einstein, tidak ada alam semesta lain yang bisa lebih sempurna dari yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ihsannya Allah. Tidak ada sesuatu yang datang dari Allah kecuali kebaikan. Nah, kata Allah, Allah sudah ihsan sama kamu. Ya, Allah sudah ihsan. Allah menciptakan penyakit tapi menciptakan obat. Kenapa Allah menciptakan penyakit? Mau sehat terus. Orang itu kalau sehat terus, dia nggak bisa menghargai kesehatannya. Dia tidak bisa mensyukuri kesehatannya. Orang itu baru betul-betul bersyukur ketika dia sakit. Saya misalnya, saya ini malas olahraga, sampai saya lihat teman-teman saya, tadi saya baru cerita sama anak saya di mobil, salah satu CEO kami itu senang bersepeda. Sekarang banyak yang senang bersepeda. Itu rapat orang Jogja ke Jakarta, selesai rapat, nginep semalam, Jumat, Sabtu selesai, malam Minggu dia tidur, besok subuh habis sholat subuh dia keluarkan sepedanya, pulang ke Jogja naik sepeda. Ya. Nanti rapat lagi, subuh dia keluarkan sepedanya, naik sepeda ke puncak, turun lagi ke Jakarta, baru pulang ke Jogja. Tapi pimpinan saya berangkat dari Cinere ke Sibis di Cilandak bersepeda. Ya. Sebagian CEO saya yang perempuan itu sekarang lagi seneng-senengnya berenang dan lari. Kemarin kan ITB bikin, setiap tahun kan bikin acara lari untuk mengumpulkan dana itu. Nah itu CEO saya yang perempuan itu semua ikut lari itu, pengumpulan dana untuk ITB. Jadi saya, waduh, saya ini punya problem kelap jantung namanya. Renang aja dilarang sama dokter. Ya jadi kalau saya pas kepengen renang, ya saya renang pelan-pelan. Tapi ketika saya punya ini, saya baru sadar, ya Allah, nggak enaknya ya orang nggak sehat itu. Kalau manusia itu tidak pernah sakit, dia tidak akan mengapresiasi kesehatan itu. Misalnya, jadi sakit, kurang uang, ada kematian di keluarga, itu semua adalah hikmah. Semua adalah hikmah. Terus kalau ada orang diterkam macan berapa hari yang lalu, ya kan dunia ini nggak cukup untuk orang hidup terus. Nabi Adam hidup sampai kiamat, nggak cukup alam semesta. Bumi ini menampung, mesti ada yang lahir, mesti ada yang mati. Ya, misalnya begitu. Selalu ada hikmah. Nah, Allah mengatakan, kamu tahu Allah sudah ihsan sama kamu. Sekarang berihsanlah kamu kepada sesama makhluk Allah sebagaimana Allah sudah berihsan kepadamu. Berbuat baiklah kepada sesama makhluk Allah sesempurna-sempurnanya sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu dengan sesempurna-sempurnanya. Itulah ihsan. Jadi ihsan ini adalah satu sifat yang kalau sudah dimiliki oleh manusia, maka dia sudah meniru sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah meniru kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dikatakan, kenapa saya sering mengatakan bahwa ihsan itu puncak keislaman. Ketika orang sudah menjadi muhsin, ketika orang sudah selalu berupaya untuk berbuat baik, hidupnya dipenuhi dengan perbuatan baik kepada sesama makhluk Allah, dan dia tidak berhenti berbuat baik sampai batas maksimum perbuatan baik yang bisa dilakukan, pada saat itu dia menjadi muhsin, pada saat itu dia berbuat ihsan, pada saat itu dia telah menjalankan perintah Allah
agar menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh Allah kepada makhluk. Jadi dia menjadi serupa Allah di dalam perbuatan baiknya kepada makhluk Allah. Sebagaimana Allah sudah berbuat sempurna kepada makhluknya, maka manusia berbuat sempurna, kebaikan yang sempurna kepada sesama makhluk Allah. Nah, ingin saya tutup dengan mengutip satu ayat Al-Quran yang lain, di mana Allah mengatakan, sudah pernah saya sampaikan tapi saya tekankan sebagai penutup, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan ini bisa dibaca dari dua segi, ya, bahwa tidak ada lain imbalan bagi ihsan itu ihsan juga. Di satu sisi kalau Allah mengatakan karena Allah sudah ihsan sama kamu, maka ihsanlah pada makhlukmu. Allah nggak butuh ihsan kamu, kamu ihsanlah pada makhlukmu. Karena Rasulullah mengatakan misalnya orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang paling baik kepada iyalnya Allah, kepada keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Makhluknya Allah. Jadi Allah, orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang paling baik kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena Allah sudah ihsan, kamu balas ihsannya Allah itu. Cara balasnya gimana? Gak usah ihsan sama Allah, ihsanlah pada makhluk yang adalah keluarganya Allah. Tapi bisa dipahami sebaliknya juga, ya. Kalau ada manusia berbuat baik, berbuat ihsan, maka Allah akan mengganjar dia lagi dengan ihsan. Kalau manusia berbuat ihsan, hal jazaa'ul ihsan adalah ihsan. Tadi karena Allah ihsan, kita ihsan pada Allah dengan berbuat ihsan kepada makhluknya. Bisa dibaca sebaliknya, ya. Kalau manusia itu berbuat ihsan kepada makhluk Allah, maka Allah akan ihsan lagi. Jadi ihsannya Allah itu tidak berhenti. Allah ihsan dengan menciptakan kita dan alam semesta. Kita diminta ihsan kepada makhluknya. Karena kita ihsan kepada makhluknya, Allah berbuat ihsan lagi sama kita. Jadi hidup kita itu selalu senantiasa mendapatkan ihsannya Allah SWT. Begitu dahsyatnya amal yang ihsan ini, sehingga kata sebagian ahli tafsir, ayat hal jazaa'ul ihsan illal ihsan berlaku bahkan terhadap perbuatan baik orang kafir di dunia ini. Ya, orang kafir kalau berbuat baik, Allah SWT akan berbuat baik kepada dia meskipun dia kafir. Itu sampai saya pernah ceritakan, kalau nggak salah di sini atau di mana, pernah suatu kali Rasulullah mendapatkan tawanan perang, kemudian tiba-tiba seorang mengatakan, Rasulullah itu ada tawanan perempuan itu anaknya Hatim At-Tai. Hatim At-Tai itu sudah meninggal, kepala suku At-Tai yang terkenal dermawan. Dia tidak percaya kepada Rasulullah, tidak beriman, kafir, ya, kafir. Tapi orangnya dermawan, suka nolong orang, suka berbuat baik. Begitu Rasulullah dengar bahwa anak perempuan tawanan ini anaknya Hatim At-Tai, dia bilang bebaskan dia, karena ayahnya orang baik. Bayangkan, ini tawanan dari orang kafir. Ketika Rasulullah tahu itu anak dari seseorang yang suka berbuat ihsan, Rasulullah kasih ihsan kepada anaknya karena ayahnya berbuat ihsan. Jadi ayat hal jazaa'ul ihsan illal ihsan itu bahkan terhadap orang kafir. Saya kemarin bicara di Ekokan. Ekokan itu yang di Bandung, yang mendirikan pastor sama anak buahnya ini di Ekokan itu sudah menjadi pengikut Islam cinta. Betul, pastor dan orang Katolik yang menjadi pengikut Islam cinta. Dan ketika dengar saya mengajak orang pergi ke Turki kemarin ziarah Rumi, dia minta dibikinkan rombongan, dia mau ziarah Rumi. Pastor loh, mau ziarah Rumi. Jadi kalau saya ceramah nangis dia. Kemarin waktu saya selesai ceramah, ada satu ibu-ibu yang misionaris di situ. Dia bicara, Pak, setelah saya mendengar cerita Bapak tentang Nabi Muhammad, saya rindu kepengen ketemu Nabi Muhammad. Kepengen saya ketemu sama Nabi Muhammad. Ini misionaris Katolik ya, yang ngomong. Nah, di antara yang hadir itu ada satu perempuan yang bercerita,
dan baru bercerita sebentar dia menangis karena ibunya muslimah, dia Katolik. Dia begitu cinta sama ibunya dan dia sering mendoakan kebaikan bagi ibunya. Terus dia diberitahu sama orang muslim, doa kamu itu kafir, doa kamu nggak bisa sampai ke ibu kamu. Dan ketika dia cerita itu dia nangis ya. Apa betul Pak, saya nggak boleh mendoakan ibu saya? Ibunya sudah meninggal. Saya bilang dari mana dalilnya? Allah SWT sudah mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Saya berpendapat kafir itu artinya bukan non muslim. Non muslim itu tidak mesti kafir, tapi katakan saja non muslim itu kafir. Allah mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan si anak yang non muslim, kalaupun orang berpendapat bahwa dia kafir, itu pasti dikasih imbalan sama Allah SWT. Orang cinta sama ibunya, mendoakan kebaikan pada ibunya, kok masa ditolak sama Allah SWT? Ya, nah inilah yang selalu saya akan ulang terus, yang menjadikan Islam ini penuh kebencian, suka menyalahkan, suka merendahkan orang, kasar. Itu semua karena hilangnya ihsan ini, dilupakannya ihsan ini. Padahal ihsan ini puncaknya keislaman. Kalau saja kaum muslimin merecover ihsan di dalam pemahaman agamanya dan menjadikan ihsan sebagai pegangannya, insya Allah Islam itu betul-betul menjadi agama yang penuh kelembutan, penuh kedamaian, penuh cinta kasih, penuh kerendah hatian, ya, penuh kebaikan, penuh toleransi. Semua itu ada di dalam konsep yang namanya ihsan. Kalau itu ditinggalkan, ya jadilah agama ini menjadi sumber kekacauan seperti kita lihat terjadi di sebagian besar masyarakat dan dunia Islam itu, ya. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan di waktu yang akan datang.